Baik, Ibu disimak tadi pertanyaannya apa, Bu? Tentang definisi sombong, Bu ya. Begini awalnya, Bu ya. Jadi dari awal dulu ya. Allah itu kan menciptakan malaikat. Malaikat diciptakan dari apa, Bu? Cahaya, nur ya, nur, cahaya ya, nur. Kemudian Allah menciptakan jin. Jin itu diciptakan dari apa, Bu? Api yang menyala, Bu ya. Bukan api aja, api yang menyala. Api yang menyala itu siapa, Bu? Jin, Bu ya. Nah, jin itu, Ibu, sebelum ada Adam itu taat, Bu ya. Makhluk yang paling taat kepada Allah yaitu jin, Bu ya. Nah, sebelum ada Adam gitu ya. Nah, kemudian Allah menciptakan Adam, Bu ya. Menciptakan Adam. Adam diciptakan dari apa, Bu? Adam diciptakan dari tanah ya. Nah, Ibu, setelah Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, Bu ya. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat dan kepada jin yaitu untuk bersujud, Bu ya. Bersujud di sini, Bu, sujud penghormatan, Bu ya, bukan sujud ibadah, Bu ya. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Nah, kemudian semua pada sujud, Bu ya, kecuali iblis ya. Iblis itu golongan dari jin, Bu ya. Iblis itu golongan dari jin, Bu ya. Kecuali iblis gitu ya. Nah, kemudian iblis nggak mau sujud ya. Sujudnya sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, Bu ya. Nah, kemudian apa kata iblis? Apa kata iblis, Bu? Apa kata iblis? Ana khairu minhu. Wah, khalaqtani min nar. Khalaqtahu min gitu ya. Nah, apa? Tadi yang pertama, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada kamunya itu bukan Adam ya. Apa terusnya? Khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api. Khalaqtahu min tin. Sedangkan dia diciptakan dari tanah gitu. Jadi, Ibu, si iblis ini merasa, Bu ya, merasa lebih baik dari Adam, Bu ya. Kenapa? Karena dia mengagungkan asal usul dia dari api, sedangkan Adam dari tanah, itu, Bu ya. Nah, paham, Bu ya. Nah, setelah itu, Ibu, nah, jadi iblis itu apa, Bu? Iblis itu diperintahkan untuk sujud 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 penghormatan, Bu ya. Tidak mau iblis, Bu ya, mengaku dirinya lebih baik daripada Adam. Nah, kemudian, Ibu, nah, ini kan yang ditanyakan sombong, Bu ya. Nah, jadi definisi sombongnya begini, Bu ya. Nah, iblis disuruh kan sama Allah untuk sujud ke Adam. Nolak apa nurut? Nolak. Nah, itu, Bu ya. Jadi definisinya, Bu ya, yaitu nolak kebenaran. Kan benar kan iblis disuruh sujud kepada Adam, perintah Allah kan? Nah, tapi dia menolak kebenaran. Satu, Bu ya. Nah, menolak kebenaran. Kemudian yang kedua apa? Lebih baik ya. Nah, aku lebih baik daripadanya. Ya, kepada Adam. Nah, jadi ini asal usul, Bu ya. Nah, jadi mengembanggakan asal usul gitu ya. Membanggakan asal usul. Sombong nggak membanggakan asal usul? Nah, jadi sombong itu pertama datangnya dari iblis, Bu ya. Sombong itu pertama datangnya dari iblis ya. Jadi Bu? Tadi saya bilang membanggakan asal usul ya. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, kemudian yang ketiga apa? Merendahkan kan? Merendahkan apa? Merendahkan Adam. Apa kalimatnya? Aku diciptakan anak khairum minhu ya. Aku lebih baik dari dia. Nah, itu merendahkan bukan? Merendahkan. Nah, jadi, Ibu ya, definisinya itu sombong itu menolak kebenaran, membanggakan asal usul, kemudian merendahkan orang lain. Itu sombong ya. Definisi sombong itu ya. Paham, Mama itu?
Udah segitu aja ya. Kan yang ditanyakan kan sombong kan? Iya. Sombong itu apa? Nah, kata Mama Ipul, kalau benci sama orang terus bilang apa tadi? Kan itu kan berarti merendahkan orang lain kan? Iya. Nggak apa namanya, merendah apa namanya tadi, apa kalimatnya? Yang mana? Ya, yang kalimat yang merendahkan orang lain itu. Apakah merendahkan orang lain? Ya iya, itu merendahkan orang lain, Bu ya. Merendahkan orang lain itu termasuk sombong, Bu ya. Merasa banyak harta, merasa Ya itu sombong, Bu ya. Jadi merasa lebih baik dari orang lain, ya. Ya sombong itu, Bu ya. Merasa lebih baik dari orang lain itu sombong. Siapa lu, siapa gua gitu. Ya. Jadi menolak kebenaran, ya. Kemudian membanggakan asal usul, kemudian merendahkan orang lain, itu definisi sombong, Bu ya. Jadi kalau ada 3 macam itu, 3 sifat ya, 3 sifat itu ada pada diri kita, itu namanya sombong, ya. Sombong itu penghalang apa, Bu? Penghalang masuk neraka. Masuk penghalang masuk. Nah itu saya kalau lagi lengan begini suka ngomongnya suka agak ini, Bu. Kalau habis minum obat itu emang Indah itu emang suka Indah, ya kakak kelejengan gitu kalau kata saya. Apa tadi kata saya? Penghalang masuk. Nah, jadi Bu ya, sombong itu penghalang masuk surga. Kenapa? Karena sombong itu apa, Bu? Penyakit. Sedangkan di surga tidak ada penyakit. Paham, Bu ya? Yang diceritakan di Quran siapa yang sombong? Korun. Ya Korun itu sombong. Makanya diambleskan, kalau bahasa Sunda apa diambleskan, dibebeskan. Apa namanya? Ditenggelamkan. Ya, ditenggelamkan kemana, Bu? Ke mana, ke bumi. Kenapa? Karena sombong ya. Sombong kalau keluar berpakaian dengan megah mewah, Bu ya. Kemudian merasa sendirinya yang paling wah gitu ya. Terus apa? Kata tetangganya, wah enak ya katanya kalau kayak dia, katanya gitu, bisa pakai itu ini gitu ya, macam-macam lah pokoknya paling wah gitu. Coba kalau saya kayak kita kayak dia, enak kali ya gitu ya. Nah udah tuh ya. Nah kemudian saking sombongnya itu Korun, ini cerita singkat ya. Saking sombong itu Korun, dia apa tadi ditenggelamkan ya. Diterang yang ditenggelamkan Fir'aun. Korun juga. Dibebesin. Kalau kata bahasa saya dibebeskan gitu, dibebeskan ke bumi, apa namanya, ditenggelamkan ke bumi ya. Apa? Tadi ya. Iya, dibebesin. Kalau di tanah. Iya, apa? Lupa tadi saya. Ya kalau kata bahasa Sunda mah dibebeskeun, Bu ya. Dibebesin di lumpur mendut. Iya gitu. Apa namanya Dilebkeun ya. Kalau dilebkeun kan di air. Ya lah gitulah bahasanya, sebenarnya saya lupa bahasanya, Bu ya. Ya jadi kalau kata bahasa kitanya dibebeskeun ke tanah, apa ya bahasanya? Ya itu lupa saya, Bu ya. Nah, kalau ditenggelamkan memang itu si Fir'aun ya, Bu ya. Nah, Ibu, terus yang tadi itu cerita singkatnya, yang tadi mengatakan coba kita kayak gitu enak kali ya gitu ya. Nah, terus pas ngelihat Fir'aun Korun dibebeskan apa? ada kalimat ya, dibebeskan gitu ke tanah, diamblesin ke tanah gitulah ya. Emang ada bahasa yang susah saya lupa ya. Kalau gini mah suka banyak lupa, Bu. Nah kemudian, yang tadi yang bilang coba kita kayak gitu ya, enak kali gitu ya. Pas ngelihat Korun ditenggelamkan ke bumi lah, Bu ya, dibebeskan ke bumi gitu ya. Nah terus yang tadi bilang begitu katanya, untung aku nggak kayak Korun ya. Kalau kayak Korun bisa dibebesin ke tanah juga gitu. Nah jadi gitu, Bu ya. Jadi kalau melihat kemewahan itu nggak usah pengen kita pengen kayak dia gitu, Bu ya. Akhirnya juga kan kalau sombong kan akhirnya kan nggak baik, Bu ya. Itu diajabnya ya, Bu ya. Iya diajab gitu ya. Nah udah segitu aja ya. Nah jadi apa itu sombong, definisi tadi udah ya. Iya. Nah kemudian pertanyaan kedua yaitu boleh nggak makan daging kurban, yang kurban maksudnya
yang kurban boleh enggak makan daging kurban? Saya rinci satu-satu dulu ya. Jadi Ibu, kalau saya pelajari di kitab tafsir ini Ibnu Katsir Bu ya, korban itu dagingnya yaitu diutamakan untuk sendiri dulu Bu ya. Sepertiga Bu ya. Ini hukum Bu ya. Kalau prakteknya makan kita juga kalau prakteknya makan nggak ngambil sepertiga juga ya. Kadang-kadang nggak kebagian. Ya, ini hukum Bu ya. Hukum harus disampaikan Bu ya. Kalau prakteknya ya memang jarang gitu ya, kecuali memang di situ nggak ada orang gitu ya, lingkungannya sepi gitu ya, nggak banyak tetangga, ya mungkin bisa ngambil sepertiga. Nah terus sepertiga ya, sepertiga untuk apa Bu? Untuk sendiri ya, kemudian sepertiga untuk orang kaya. Nah kenapa kok orang kaya dibagi? Supaya sadar orang kayanya mau kurban gitu ya. Nah kemudian sepertiga diberikan kepada orang-orang miskin. Itu saya ambil dari mana? Dari Ibnu Katsir Bu ya. Dari Ibnu Katsir. Nah jadi seperti itu Bu ya. Nah itu korban sunnah Bu ya. Itu namanya korban sunnah Bu ya. Nah kemudian ada korban wajib Bu ya. Nah, korban wajib itu apa Bu? Korban wajib itu apabila korbannya nazar Bu ya. Apabila nazar ya. Ada korban nazar kan? Coba contohnya apa korban nazar? Coba kasih satu. Besok kalau aku bisa diterima itu aku besok mau korban. Nah itu nazar ya. Nah wajib dibayar Ibu. Gini dengerin dulu. Jadi nazar kan? Nah nazar itu wajib dilaksanakan kan? Nah wajib dilaksanakan. Nah, jadi kalau korban nazar wajib dilaksanakan, korbannya korban apa jadinya? Korban wajib kan? Iya. Korban wajib yang korban tidak boleh makan. Gitu ya. Korban aja. Iya. Korban aja nggak boleh makan. Jadi kalau korban sunnah seperti Jawanya punya uni gitu ya Bu, punya Anak punya utang. bukan punya nazar aja, nazar apa gitu. Jadi nazar itu hutang Bu ya. Kalau nggak dibayar berdosa Bu ya. Makanya kalau nazar yang wajar-wajar aja, jangan terlalu memberatkan diri Bu ya. Kalau nazar Bu ya. Nah, gitu. Jadi kalau korban biasa kita ini namanya korban sunnah Bu ya. Kalau korban nazar itu namanya korban wajib Bu ya. Korban wajib, nazar wajib dipenuhi gitu ya. Nah itu tidak boleh makan. Kenapa? Kan itu wajib. Masa korban kita yang wajib dimakan sama kita lagi? Nggak boleh. Sama dengan umpamanya kalau ngeluarkan harta apa? Lupa saya. Zakat ya. Zakat itu kalau zakat wajib, masa kita mau ambil lagi zakat wajibnya? Enggak boleh ya. Udah zakatnya ya udah, gitu kan wajib itu. Nah, jadi Bu, kalau yang sunnah boleh kita makan, tapi kalau yang wajib tidak boleh makan. Paham tuh Bu ya? Nah, itu. Terus Bu, masih mengenai kurban ya? Iya. Kriteria mampu itu bagi seseorang untuk berkurban itu kan katanya asal terpenuhi kebutuhan finansial yang primer itu, termasuk ya makan atau pakaian, kemudian selama hari raya dan hari-hari tasyrik. Kalau misalnya sesudah itu terjamin di dalam 3 hari tasyrik masih ada lebih kemungkinan mencukupi untuk berkurban, itu sudah terkena wajib ya Bu? Ya maksudnya wajib udah terkena untuk korban Bu ya. Korban. Nah, jadi Ibu, korban itu Ibu ya, kita setiap tahun Bu ya. Kalau yang mampu ya. Jadi Ibu yang mampu itu apabila punya uang di waktu itu untuk beli seekor kambing ya. Kalau kita punya uang pada waktu itu untuk beli seekor kambing, kita enggak beli, kita enggak korban, kata Nabi jangan deket-deket tempat sholatku. Jadi jangan deket ke masjid Bu ya. Nah itu apabila ada uang pada hari itu. Hari apa ya? Hari 10 Dzulhijjah ya. Hari tasyrik yang 3 hari itu ya. Nah, umpamanya 10 Dzulhijjah nih belum punya uang, Bu ya. Belum punya uang, tiba-tiba besoknya hari tasyrik. Ini sekarang masih hari tasyrik ya. Nah, tiba-tiba nih hari ini nih punya rezeki bisa beli seekor
kambing. Buru-buru Bu ya, Habis ya, Bu. buru-buru dibeliin Bu ya, terus Hari ketiganya ya. iya hari ketiga. Sebelum asar Bu ya. Iya. Sebelum asar, jangan sampai sudah asar Bu ya. Nah jadi sebelum asar itu langsung dipotong. Nah kalau umpamanya pas hari ini sekarang ini hari Iya. tarsik terakhir Bu ya. Nah ibu dapat tadinya nggak korban ya karena nggak ada uang. Pas tiba-tiba umpamanya ada rezeki apa ada orang bayar utang apa gitu ya kan rezeki Bu ya. Cukup untuk beli satu kambing itu ibu harus korban. Kalau tidak korban kata Nabi jangan deket-deket tempat sholatku gitu ya. Bu, bagaimana yang malah punya lebih dari itu tapi Pelit. Itu namanya bakhil Bu. disimpan aja karena untuk apa untuk bangun misalnya. Bakhil Bu ya. Bakhil. Orang bakhil tidak disukai sama Allah. Kufur ya Bu, kufur Wah, nikmat. kufur nikmat ya. Orang bakhil kufur nikmat ya. Bu, kemarin kan itu ya, saya tadinya kan nanya-nanya ceritanya saya dapat rezeki udah lama dari bulan lalu. Ditambah itu dapat arisan RT ya, dalam hati udah diniatin pengen kurban gitu. Tahu-tahu hampir 4 juta di sini yang ikut di musola, sedangkan kita dapatnya aja cuma 2 juta aja, yang itu terus ada ngumpul-ngumpul. Nggak nyampe lah ceritanya, cuma 3,5-an. Saya nanya, Cina pokoknya kalau harus lunas sebelum asar pada Jumat pengumuman teh ya kita nambahin 400.000 dalam beberapa jam kan dari mana gitu ya. Terus yang ditanyakan apa? Iya, terus boleh nggak tapi kurbannya dialihkan nggak di sini kan ada yang bilang lebih utama di daerah domisili. Lingkungannya. Tapi Ya nggak, pertanyaannya apa? ya saya ikutnya dari BSI yang malah disampaikannya di Aceh Enggak Timur. masalah. Nggak masalah ya Bu, Enggak ya? masalah. kita- Di mana yang membutuhkan? Di mana yang membutuhkan? Ya kalau itu kan ke daerah Malah yatim ke Uganda. Oh iya iya. Yatim pribadi itu Iya, iya. kalau yatim pribadi itu korban itu jauh-jauh. Kadang-kadang Iya, saya juga ngikutin anak itu bilang. malah yatim itu itunya korbannya di Uganda ngirim Yang membutuhkan sama yang membutuhkan. Terus di sana di Uganda kan ya kambing juga murah katanya gitu. Iya, itu juga dapat yang platinum gitu kata segitu. Jadi nggak masalah Bu ya, korban ya, terutama di lingkungan sendiri. Tapi kalau umpamanya mau ke tempat jauh gitu ya, boleh-boleh aja Bu ya, kamu ya. Nggak maksudnya yang menyalurkan ke jauhnya Pak, itu panitianya. Enggak masalah Bu ya, mau panitianya mau sendiri, Iya, yang penting maksudnya kita dia udah kan ada korban. Seluruh Indonesia katanya disampaikannya gitu ada Lampung, ada ke Iya. Iya iya Bu. Iya. Tapi kan menyaksikan dari live streaming. Enggak masalah Bu Iya. ya. Kalau menyaksikan itu kalau memang kita deket situ Dekat. ya, kita asalkan langsung menyaksikan. video langsungnya itu Iya. ke YouTube-nya. Iya, enggak masalah Bu ya, enggak menyaksikan juga enggak masalah. Saya juga Ibu ya, kalau korban kan saya suka motongnya di Pekojan sekalian Bu ya. Kan motongnya kan di dalam ya, cuman enggak langsung liatin juga walaupun ditungguin gitu Bu ya, tapi karena motongnya di dalam gitu ya, jadi terpisah lah gitu Bu ya. Terpisah kenapa? Karena kan di situ ada banyak kambing, tidak boleh Bu ya, tidak boleh memotong kambing di hadapan kambing, di hadapan kambing gitu ya. Jadi motongnya di dalam. Kesian Bu Yang emang Bu. mengerikan. Banyak yang stres sapinya. Nangis, kambingnya nangis. Enggak Ada yang apa. ngamuk lari ke jalan. Iya. ada. Makanya Bu, panitia kurban harus tahu ilmunya Bu ya. Iya. Harus tahu ilmunya. Hal- Jadi gini Bu ya. Jadi jadi kenapa dipotongnya di dalam gitu ya? Ya karena di luarnya banyak kambing, kalau di Kojen kan kambing Hujan banyak. itu mana sih? Itu udah sebelum Kampung itu. Janis. Kampung Janik sana lagi yang Iya. sana lagi. Yang sono Jembatan 5. Jembatan itu. 5, seberang-seberangan. Unilever kali. Seberang Ulumuropor sana lagi yang seberang-seberangan sama jembatan 5. Nah gitu Bu ya. Jadi motong kambing nggak boleh di depan kambingnya pada stres Iya. gitu ya. Iya kayak RT 12 kan depannya sapinya sini Iya. aduh kabur Bu. Kasihan banget. Nah itu makanya jadi panitia korban harus tahu ilmunya Bu ya. Harus tahu
bikin korban ya. Ya motong kambing, motong sapi di depan sapinya di depan Iya. kambing ya nggak boleh Bu ya. Makanya Makanya ini kemarin bawa pisau ya takut itu. makanya saya kalau motong di Pekojan Bu ya, biarin saya nungguin di situ juga ya nggak ngeliat motongin, cuma ditanya aja namanya Katanya siapa. ada yang bilang kan suruh ngeliatin gitu. Ya kalau di tempat terbuka Ibu ya. Gitu katanya. Memang Harusnya. ya harusnya begitu. Tapi kan kalau di ruangan itu kita juga nggak bisa ngelihat gitu ya. Yang penting kita Tidak agak ke dalam sih dia Bu ya. iya. Baik Ibu, masih ada waktu? Apa masih ada tanya jawab? Kalau enggak kita lanjut. Masih lama, Bu. Kan nanti baik. Ayat berapa sekarang Bu? 12. Nah jadi Ibu paham ya tentang apa? Definisi sombong sama korban. Korban ada dua macam ya. Korban wajib itu korban nazar, dan korban biasa ada korban sunnah. Korban wajib tidak boleh makan yang korban ya, karena itu kewajiban. Yang Kalau korban sepertiga ya, Bu. iya. Yang kaya Itu- sepertiga. Iya. Yang miskin sepertiga. Itu teori Bu ya. Iya. Nah, tapi kalau Terus prakteknya Bu, kalau khusus untuk muslim kan Bu, apaan? yaitu dagingnya itu Enggak. Boleh untuk non orang muslim. boleh untuk orang kafir lah, katakan untuk orang Kristen, di sini kan banyak tentang orang Kristen. Iya. Itu boleh, tapi niatnya hadiah Bu ya. Hadiah atau Sedekah. Kalau hamba nggak ada ya dia ya. sodako, ada. iya. Iya. Sodako atau hadiah niatnya boleh Bu ya. Boleh kita korban punya tetangga orang Kristen lah katakan Bu ya. Boleh hadiah atau Iya. apa namanya? Sedekah. Sodako. Sama di situ juga nggak ada dilewat. Gitu ya. Hadiah atau Hah? Sama sedekah pahala. Ya orang kita memberikan sodako mah sahabat pahala. Tapi Orang ada Kristennya mau korban dulu, Bu. Oh, kalau Itu itu juga yang korban orang Kristen itu. Dapat pahala juga kan itu. partisipasi aja kan. Di mana ada Gambar orang apa Kristen dapat maksudnya? dapat pahala? Kalau Enggak. di masjid ya ikut kali partisipasi. Iya, kan, so. Enggak. Yang dia tanyain orang Kristen korban. Itu yang Udah gini Nyumbang ya. aja dia makanya Bu, gini coba dengerin Bu ya. Kalau banyak terlalu banyak cerita nanti itu kajiannya dapat sini sedikit tuh ya. Jadi jangan terlalu banyak cerita. Jadi ilmunya dapatnya sedikit tuh ya. Ibu, tadi apa yang ditanyakan? Orang Kristen. Nih gini. Nah, kata Mama Ipul, orang Kristen apa namanya? Korban. Dapat pahala enggak? Pahala di mana sayang? Dapat pahala tuh orang Muslim. Ya. Dia mah walaupun maaf ya, walaupun sodakoh emas sebesar bumi tidak akan diterima gitu ya, ditolak Bu ya. Nah, iya, jadi tidak dapat pahala ya, walaupun dia mengeluarkan sodakoh, mengeluarkan apa namanya tadi korban gitu ya, enggak dapat pahala ya. Paham Bu ya? Pahala dari mana? Orang kalau pahala tuh kan balasannya surga kan? Nah terus dia emang masuk surga gara-gara korban. Ya suka dia sendiri. Ya iya, terus gara-gara dia korban terus masuk surga. Ya, dia punya Tuhan sendiri, Bu. Hah? Dia punya Tuhan Lah, sendiri. tapi Iya. kan dia kan enggak itu enggak Dia punya Tuhan sendiri. Emang Tuhan dia sama Tuhan kita emang beda. Lah karena dia ingkar aja ke Tuhan kita. Iya. Yang benernya Tuhan kita. Gitu. Emang Tuhannya ada berapa? Emang Tuhannya ada berapa? Dia punya Tuhan. Nah terus nanti yang ngasih surga, ngasih pahala Tuhan dia. Tuhan dia siapa? Tuhan dia ya Allah. Cuman mereka ingkar gitu aja. Jadi nggak dapat pahala Neng ya. Masa orang Kristen korban itu dapat pahala? Enggak sayang. Paham? Nah cuman gini Bu ya. Kalau orang di luar Islam, mereka itu banyak sodako, ya Bu ya, banyak mengeluarkan uangnya, hartanya, itu dibalas di dunia Bu ya, nggak ada balasan di akhirat, paham ya? Nah terus nanti dia udah di akhirat, itu sama emas sebesar bumi, nggak laku emasnya Bu ya. Paham ya? Ini Bu suka Pak. Saya belum jelas
Katanya kan kalau yang Kubantan tadi naik onta katanya, naik ekor. Ya. Itu benar Bu, katanya tuh. Enggak lah Bu ya. Maksud katanya, Dapat pahala Bu ya, enggak bukan. Naik kereta deh kayaknya deh. Naik di surga sana naik kereta, ya surganya Allah itu kan belum masuk. Naik kambing, tidur silot. Jadi apa nanti nyebrang sirot gitu itu apa namanya naik kambing yang dikorbankan. Iya. Enggak Bu ya. Ustaz kalau yang sapi kan 7 orang, jadi naiknya 7 orang. Orang kata Ustaz. Enggak Bu ya. Jadi ketakwaannya yang diterima sama Allah Bu ya. Iya. Ketakwaannya gitu Bu ya. Orang itu takwa Bu ya. Kalau orang takwa itu pasti definisi takwa. Iya. Itu kan? Mengerjakan pemerintahan. Iya. Nah, itu masuk surga gitu Bu ya. Jadi yang masuk surga itu yang mana ya? Yang takwa. Jelas Ibu ya. Terus apa lagi? Kesininya, jadi kesininya belum juga. Kayaknya Kerapat. nggak berhentinya Bu dari kurang 5 Bu ya. Soalnya kan apa namanya kita ngeburu itu juga ngeburu apa sholat asar, kemudian juga kan suka ada pertanyaan juga. Iya, terusin aja pertanyaan. Apa? Iya, tanya Sok. jawab ya. Ya Apa? Ibu, aku tanya, aku Ya. banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak paham, banyak Ya, yang boleh. ngerti. Ayo. Ibu kemarin bilang kan, aku sholat kan dari pabrik kan buru-buru ngejar Waktu. kuliah waktu itu. Bilang Ibu katanya sholat tuh nggak buru-buru Neng, kalau buru-buru ngejar setan gitu kan. Ibu bilang dulu tuh loh, tanya Enggak ada setannya. Enggak apa ada. tuh ngejar? Iya. Apa ya nggak tahu tuh. Jadi gini Ibu ya. Yang paling terbesar. Gini Bu ya, mau sholat Bu ya, nggak usah sampai buru-buru. Umpamanya orang nih dari rumah gitu ya, terus udah qomat di masjid. Nah, terus kemudian kita buru-buru dengan jalan cepat atau lari gitu ya, itu nggak boleh. Biasa aja, gitu. Biasa aja. Ibu bilang kan katanya amal kita kan bawa Allah ke atas asar kan Iya, waktunya subuh sama asar. iya. Kalau udah lewat asar katanya udah ketinggalan. Iya, Itu kan iya. wajar itu Bu, udah kelewat 10 menit kok beli waktu itu cari malaikat bisa nih. Maksudnya malaikat gitu Bu. pikir aku. Makanya Ibu diusahakan. Kalau Ibu umpamanya kira-kira pulang ke rumah telat untuk sholat asar, ya sholat asar di mana? Sholat asar di kerjaan gitu. Ibu siap bawa mau kena sholat di mana aja Ibu, yang penting tempatnya bersih gitu. Jangan Ibu udah azan lari-lari ke rumah. Nanti kalau umpamanya celaka di jalan gimana? Malah nggak sholat nanti. Jadi gitu. Yang itunya doang Bu. Iya, Waktu sholat iya. asar. Iya, tapi- udah bawa amal kita katanya. Iya, tapi nggak boleh sampai lari-lari mengejar gitu Bu ya. Nah ibu apa namanya, Ibu akalin ya. Kalau mau udah azan di pabrik ya, ya udah Ibu siap mau kena, Ibu sholat di Sebelum pulang, pabrik sholat sebelum dulu. di mana aja sholatnya, yang penting tempatnya bersih gitu. Apalagi di situ kan ngelewatin masjid kan, ngelewatin masjid. Ya udah di masjid ikut jamaah juga enak. Malah dapat 27. Belok ke masjid itu. Iya. Enggak boleh Bu ya, enggak boleh. Jadi mengejar-ngejar waktu sholat dengan lari-lari, dengan terburu-buru tidak boleh. Jalan itu pulangnya itu Iya. mendingan belok di masjid. Mendingan di masjid aja gitu ya. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu ya. Kalau udah Nah, emang Nabi melarang ya. Kalau kira-kira tertinggal ya masbuk gitu umpamanya ke masjid gitu ya, kalau laki-laki ya masbuk gitu ya. Saya juga dulu suka ada nenek Abil ya. Nenek Abil juga kan sukanya kalau mau ke masjid udah qomat apa subuh buru-buru, nggak boleh ya. Umpamanya nggak dapet qobla, nggak dapet qobliyah. Maaf Bu ya. Nah, ini kan nggak semua orang tahu dan nggak semua orang belajar Bu ya. Gimana Bu nggak dapat qobliyah? Ya qobliyahnya setelah ini, setelah subuh gitu Bu ya. Nah, kenapa? Ya mengganti yang biasa kita sholat qobliyah subuh gitu Bu ya. Nah, jadi nanti nggak keburu dapat apa namanya? Dapat tahiyatul masjid. Lagi pula kalau udah tahiyatul masjid udah nggak boleh sholat Bu ya.
Kalau udah komat, Bu ya. Kalau udah komat, walaupun kita nyampe ke situ, tapi udah komat, nggak boleh Bu ya, nggak boleh Sholat sendiri. nggak boleh tahiyatul masjid. Jadi kalau udah komat dimanapun Ibu ya, kalau ke masjid ya, Bu, jangan sholat gitu ya. Kita tungguin aja komat, terus kita ikut jamaah. Kemudian nggak nggak qobla dong. Udah nggak qobla. Ya qoblanya setelah itu, setelah sholat ini, setelah sholat wajib gitu. Kalau misalnya ada orang yang takut kasak kusuk gitu bandingan dari rumah aja sepulangnya ya Bu ya, sholat sunnahnya yang tadi ketinggalan. Boleh. Kalau gini, Misalnya kadang-kadang orang yang nggak ngerti ya, maaf ya, kan orang nggak semua ngerti ya, takut ada fitnah ya, takut ada fitnah ya nggak apa-apa, sholat di rumah. Tapi kalau orang di situ kira-kira pada ngerti ya, sholat aja di situ. Kalau ditanya, Yang manis tadi nggak ada yang minum. kalau ditanya kan nggak ada habis subuh nggak ada sholat sunnah, ya bilang aja tadi saya ketinggalan untuk sholat qobliyah itu Bu ya. Terus kok bisa? Iya, emang Nabi begitu Bu ya. Nabi Bu ya, kalau tertinggal sholat qobliyah Bu ya, dikerjakan setelah subuh. Begitu juga qobla asar Bu ya. Qobla asar kalau umpamanya nggak udah keburu qomat, nah kemudian diganti setelah asar. Kemudian ditanya, kan kata Rasulullah nggak ada sholat setelah asar. Iya, aku tadi ketinggalan sholat Iya, qobla asar. Jadi sekarang aku ganti yang tadi qobla asar gitu Bu ya. Jadi emang ada hadisnya Bu ya. Nah, kalau umpamanya orang udah ngerti nggak masalah. Yang kadang yang orang nggak ngerti nanti kecewas-kecewis. Kalau kata bahasa saya nanti kecewas-kecewis apa? Itu ngaji di Bu Ija kayak gitu ya. Kan Bu Ija nanti yang disebut. Tuh. Iya, kan Bu Ija yang disebut. Itu ngajinya di Bu Ija loh. Kok habis subuh kok sholat ya? Kan gitu kecewas-kecewis. Nah, kenapa? Karena belum punya ilmunya. Tapi kalau orang udah tahu ilmunya, ya memang Nabi suka mengqadha setelah sholat wajib. Paham tuh Bu ya? Cukup. Cukup Mbak. Bu, maksudnya tadi yang sombong itu kan yang tadi 3 itu ya Bu. Tapi kalau ucapan itu, kadang-kadang kalau diinin orang tuh, iya dong, itu termasuk sombong nggak begitu? Kayak nadanya. Ya membanggakan diri kan itu. Ya membanggakan diri kan. Ya sama. Iya. Nada Bu ya. Walaupun kalimatnya sama, tapi Bu intonasinya yang dilihat Bu ya. Intonasi yang dilihat itu ya. Kadang-kadang dengar ketukan lagi. Iya gitu Bu ya. Jadi ya sama aja Bu ya, itu namanya membanggakan diri Bu ya. Terus merendahkan diri itu tadi kayak Mama Ipul Bu ya, suka ngomong kayak saya sama ibu ini, dia mau sombong. Itu yang sombong aku Pak Ibu itu kalau. Ya Ibu ya yang ngatain lah. Makanya Ibu gini Bu ya, Ibu gini, coba semuanya dengerin Bu ya. Ibu jangan sembarangan mengatakan sombong pada orang ya. Yang tahu sombong dirinya sama Allah. Gitu ya. Paham tuh ya? Jangan mudah mengatakan sombong sama orang. Jadinya fitnah Bu ya. Jangan mudah mengatakan sombong pada orang, karena sombong itu perbuatan hati. Gitu. Kan penyakit hati. Termasuk kalau mengatakan riya ke seseorang yang belum tentu ya Bu ya. Iya Bu ya. Jadi begitu Bu ya. Jangan sekali-kali Ibu mudah mengatakan sombong pada orang Bu ya. Sebab yang tahu sombong itu hanya dirinya sama Allah gitu ya. Pendapat Ibu orang itu sombong. Lah, enggak belum tentu dia sombong. Hanya pendapat Ibu aja gitu ya. Ya sama suudzon. Ya suudzon juga begitu. Ya suudzon, Ibu suudzon sama saya. Kenapa? Karena Bu Ija semberut. Lah kan belum tentu nyemberutin Ibu. Anak yang masak itu. Nah itu suudzon namanya. Itu suudzon namanya gitu ya. Iya. Misalnya orang lewat nggak ngomong padahal memang bakatnya kali ya. Iya pokoknya jangan suudzon, nggak boleh Bu ya. Iya. Kan ada yang ruah rae, ada yang ini. Iya nggak boleh ngatakan itu sombong. Itu Bu Ija marah sama saya. Lah nggak tentu juga Bu Ija marah sama Mama Ipul. Kan tadi semberut. Ya semberut belum tentu juga. Semberut sama Ipul. Itu namanya suudon. Orang nggak enak
sama situ ya. Ya gitu ya, itu namanya suudzon itu ya. Terus aku sering ngomong sama temen gini aja, sok pinter lo sombong Nah. terus piye buka itu dulu. Itu sombong, gini Bu Aku ya. yang sombong apa dianya yang sombong? Ya yang ngatain yang sombong. Tapi apa belum tentu. Jadi gini Bu ya. Nah, jadi jangan sembarang mengatakan sombong karena sombong itu perbuatan hati. Yang tahu hati hanya Allah dan dirinya sendiri. Aduh, awas menarik. Gitu Bu ya. Tidak boleh Bu ya. Kuat dia, Kuat dia. Enggak itunya Bismillah. bukan Kuat lah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak apa-apa sambil jalan juga. Gitu Bu ya. Sombong itu Bu. Apa namanya? Ibu, coba dengerin sedikit lagi. Ibu, suudzon itu fitnah besar. Paham? Iya, fitnah besar Bu ya. Makanya jangan suka suudzon ya. Ibu, saya nggak apa-apa sama ibu, tahu-tahu ibu suudzon sama saya. Akhirnya fitnah terus kan selama-lamanya. Suudzon itu ada kebenarannya loh, Bu. Nggak ada suudzon benar. Suudzon kok benar. Udah ketahuan Kalau nggak suudzon. benar namanya fitnah. Kalau aku suudzon nama ibu benar tuh berarti oh iya, gibah gitu kali ya. Gibah kali ya, Bu. Enggak, pokoknya suudzon itu fitnah Bu ya. Suudzon itu fitnah. Kalau misalnya Fitnah kehilangan, besar. Bu, kehilangan sesuatu kita tahu-tahu apa dalam hati apa diucapkan. Misalnya Jangan. nuduh seseorang misalnya. Nggak boleh Bu yang nggak boleh, kecuali kita tahu orang itu ngambil Bener, punya iya. kita ya baru. Tapi kalau cuman hanya Dugaan. dugaan itu namanya suudzon, nggak boleh Bu. Malahan dosa. Dosa lah. Udah kita kehilangan, udah suudzon sama orang, ya tambah dosa lagi. Tapi kalau menanyakan kebenaran itu ya